Oke Pak, kita mendaki hari pertama itu tanggal 28 ya? Ya, di hari Minggu waktu itu, 28 Agustus 2022. Jadi kita nginepnya di Senaru di tempatnya Om Rudi Tracker. Ya, dia kebetulan punya tempat penginapan ya. Kita 20 orang ya? Sekitar 20 20 orang. orang kayaknya kamarnya ya 10 gitu lah, 10-an kamar. Berangkat ke Sembalun. Halo, akhirnya sampai juga kita di sini. Sekarang sudah jam 17.52 waktu WITA. Terus kita tadi habis briefing. Terus sekarang kita udah masuk ke kamar masing-masing. Ruangannya kayak gini. Dan sekarang kita mau keluarin barang-barang, repack, terus siap-siap nanti kita buat makan malam. Halo, seru, repack. Kondisi aman. Jadi bentar lagi di repack, kasih ke Pak Porter. Sip. Kamu nanti yang ini porternya jangan taruh di depan. Enggak, aku mau. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari Minggu 28 Agustus. Hari ini akan kita mulai pendakian ke Rinjani melalui Sembalun. Jadi kita sekarang di Senaru, sarapan jam 6 sampai 6.45, udah gitu naik mobil. Untungnya nggak bak terbuka ya. Ya, tetap mobil tertutup. Ya, sekitar 1 jam ke Senaru nanti. Sip. Jadi pagi-pagi bangun, semua udah packing. Bahkan kayaknya dari malamnya juga kita udah nitip. Barang-barang yang memang akan kita titip ke para bapak porter. Ya, kita masukin ke. Akhirnya kita sama teman-teman beli apa sih itu namanya, kayak dry bag. Dry bag dengan satu merek yang sama Iya, abis diborong di Tokopedia oleh sama tim Markemon Rinjani waktu itu. sama Cik Ros, diborong semua. Akhirnya itu dimasukin barang-barang di situ, baju tidur yang kita nggak perlu bawa di Selama pendakian jadi perjalanan. dititip ke Pak Porter. Oh, si bule. Oh, masih bisa, ya udah. Ada tugas yang di Yohanes, Tas lu akan pisah sama lu. jadi Udah teman-teman semua tas, barang di sini, orang di sana. Kecuali yang mau attach di body kita terus. Iya, iya. Nah, karena uniknya kalau di pendakian kali ini kita kan melibatkan para porter yang memang penduduk lokal. Ya. Yang membedakan di pendakian ini dibandingkan pendakian di gunung-gunung lainnya, para porter yang terhormat ini bawa barang kita pakai pikulan. Bener ya, Nikin ya. Jadi pakai pikulan, kebayang ya teman-teman ya. Jadi pakai kayu dengan 2 keranjang. Jadi mereka tukeran nih, kadang di sini, kadang di sebelah sini. Jadi barang-barang kita memang disarankan pakai yang tahan air supaya kalau kena hujan, walaupun mereka bungkus ulang lagi ya kayaknya. Ya, satu porter sekitar 20-an kilo lah. Jadi bisa bawa buat 4 orang punya Bawaan. barang. Siapa lagi ya belum bisa? Pakai senyum boleh. Halo, bentar. Sekarang video ya. Ngomong Ya. aja, ngomong. Market. Slow thinker. Kereta apa ya? Kita waktu itu berangkatnya pakai mobil kayak High Ace ya. Ya. Terus jadi sebelum sampai ke Sembalun gerbang, kita Pengecekan dulu cek kesehatan standar. Tujuh tahun yang lalu.
140. 140. Oh. Itu mungkin sekitar 4,5 jaman sampai 40 menit lah dari tempat Senaru. Akhirnya nyampe ke Puskesmas, kemudian setelah ngecek kita ke tempatnya kayak kandang sapi sih banyak. Jadi disebutnya kandang sapi. Iya. Jadi tempat kayak perkampungan ada kandang sapi banyak. Nah di situ kita turun dari mobil untuk ganti naik ojek. Karena dari kandang sapi itu kita untuk menghemat waktu kita putuskan naik ojek. Satu orang naik dengan satu supir ojek menuju langsung ke pos 2. Kali kita Beb. Ya. Mantap bro. Gunungnya kebuka banget. Mangat. Semangat. Very clear day. Apa kalau bahasanya itu? Damlagyo. Apa sih? Bahasa Nepal ya. Tuh teman Kelly di situ tuh teman Kelly. Siapa? Rijani. Ya, hard. Bye. Dah Kelly. Kita sekarang mau mulai naik ojek. Terus kita semuanya udah siap-siap. Jadi kita Naik ojek ke pos. berangkat. Kita mau ke pos 2 naik ojek dulu. Udah gitu kita mulai jalan. Berapa lama waktu itu kita Soalnya naik itu ya? setelah kita survei, lihat dari YouTube dan pengalaman teman-teman yang udah mendaki sebelumnya, kalau kita manual nih, ibaratnya kita nggak pakai bantuan teman-teman para ojek, kita akan ekstra lagi jalan bisa sekitar 1 sampai 2 jam ya. Enggak, 2-3 Iya, 2-3 jam kali. gitu loh. Jadi untuk menghemat waktu supaya nyampe tempat kita bermalam di Pelawangan Iya. Sembalunnya itu nggak kemalaman. Jadi kita memutuskan grup kita untuk pakai jasa ojek. Jadi Iya. dari Rudy Tracker ini udah istilah ngebantu ngebooking supaya kita juga hemat waktu, nggak Iya. cari-carian gitu. Jadi prosesnya itu sangat cepat dan terbantu sekali. Langsung ya. Dari depan. Aman Pak. Pengalamannya gimana? Jalurnya lumayan ngetrail ya. Ya. Naik turun. Naik turun. Oh, uniknya sempat kayak pertama kan dari kandang sapinya kayak lahan terbuka. Habis itu masuk ke ini yang aku Masuk ingat hutan. tuh masuk hutan lebat gitu ya, Terus tertutup. ada yang jurang Iya, kayak naik turun. Naik turun terjal juga Ya, sih. terus baru kebuka savananya lagi gitu ya. Iya. Itu pengalaman yang seru banget. Kayak waktu itu aku coba tuh gara-gara ngeliat YouTube, aku coba pakai handphone nih. Tapi kayak ngeri-ngeri banget. Jadi aku bilang sama tukang ojeknya, "Bang, nanti di titik yang aman agak pelan, saya mau pegang handphone gitu." Jadi kebayang ya, satu pegang ini, satu pegang handphone gitu. Jadi itu pengalaman yang ngeri. Bahkan di beberapa titik aku nggak tahu ya kamu ngalamin nggak? Aku sampai cuma merem, nggak berani lihat, cuma bisa berdoa aja. Kalau kata sahabat teman kita, ini gara-gara pendakian Rinjani jadi semakin beriman nih semua doa kita ucapkan. Duluan. Jadi naik ojek cuma sekitar setengah jam untuk sampai ke pos 2. Pos 2 ya. Sampai selesai di pos 2, kita itu berarti mungkin udah jam berapa itu ya, 9-an kali ya. Akhirnya selesai semua di pos 2, kita nunggu Pak Porternya dulu, rombongan Ya. porter, karena kan mereka tetap jalan bawa barang. Jadi mungkin nunggu sekitar setengah jaman lebih. Setelah kumpul semua, akhirnya kita mulai jalan ke pos 3.
Halo. Kenalkan ini teman. Kenalkan ini Pak Supi, pendaki senior Komo Ciro. Yes. Jadi ini balik setelah berapa lama nih ke Rinjani? 7 tahun. Boys. 6 tahun. Jadi katanya ada unfinished business. Ah. Akan dituntaskan. Jadi Amin. 7 tahun yang lalu, 5 tahun kemudian ketemu kita ya. Iya, betul. Semoga bisa muncak bareng. Siap. Amin. Oke. Amin. Thank you. Bye-bye. Jadi kuncinya kalau dalam pendakian nggak ada yang dikejar-kejar. Terus kalau capek, tahu kondisi badan, berhenti bentar, minum. Nah, kalau aku lebih suka pakai kayak gini water bladder, jadi praktis. Jadi tongkat itu dorong Pak. Oh, boleh dong nggak? Kita akhirnya makan siang di pos 3. Lumayan ini ya nyaman karena servis yang kita dapat kan Pak Porternya bawa meja, bawa kursi semua. Jadi kita disiapkan semuanya itu pakai nasi kotak ya. Kayaknya waktu makan jadi itu. sudah disiapkan dari awal. Mantap, 1 jam 15 menit dari pos 2 ke pos 3. Jalur aman terkendali. Kita makan dulu. Orang Pakistan suka pedas. Jer, bunyi Jer. Bunyi. Punya apa? Bunyi aja apa pun. Ima we. Ima wa. Zembu wa. Semuanya lapar nih. 1 jam nih desu. Jalan kaki des nih. Pos 2, pos 3. Ima wa semua makan ayam des. Oishi des nih. Oishi. अच्छा हम लोग अब आज रंजानी में आए हुए हैं। हमारा पहला दिन है। सारे दोस्त साथ हैं। तमन Chai. और चाय नहीं है लेकिन सब फ्रेंड्स साथ हैं, सब दोस्त साथ हैं। मैं खाना खाने लगी हूँ। पोस्ट 3 है और हंदिकेन बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाओ बहुत अच्छी दोस्त हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छे दोस्त हैं, Araso? मेहंदा सिंथिया सब बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत मज़े का है, खाना बहुत मज़े का है और दिस इज़ डे 1, पहला दिन है और 3 दिन रहते हैं और बस अल्लाह मियां करे हमें ये समिट तक हम पहुंच जाएं और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Pronto. Yang untuk makan siang hari pertama kita pakai nasi kotak supaya cepat nggak usah masak. Betul. Kita makan siang di sekitar pos 3 lah. Iya. Itu kayaknya deket
tempatnya itu di atas dekat jembatan situ ya, pokoknya lewat jembatan dikit deh. Ini yang panas. Oh, it's okay. Lagi bagi gula merah tuh. Tambah gula merahnya. Boleh? Nah, selesai dari pos 3, kita lanjut jalan menuju ke Pelawangan melewati melewati pos 4. Ya. Dan memang jalurnya itu udah lumayan nanjaknya, lumayan apa ya kalau dibilang ya, terjal ya. Orang banyak bilang 7 Bukit Penyesalan, cuman Kita kayak udah bingung ngitungnya dari mana gitu. Bingung ngitungnya yang mana sih, cuman Pokoknya nanjak terus. Cukup nggak yang sampai ekstrim banget, tapi cukup panjang. Mau istirahat? Nah. Oke. Kalau minum air, yang pertama tuh enak ya, rada dingin ya. Sedap bro. Baru 20 menit. Baru 20 menit dari tempat makan. Gimana Jess? Mantap sekali. So good. Sayang nggak ada pempek ya di Mecu ya? Iya, nanti dia for closing. Iya. Itu positifnya, tapi ada yang Sawah yang mudah. Sawah bapak nih. Beberapa bukitnya langsung kelihatan nanjak-nanjak kayak gitu, tapi cukup enjoyable lah. Kayaknya speed kita juga rata-rata lumayan oke. Jadi memang targetnya kita mau nyampe di Pelawangan Sore. gelap ya. Sebelum ya supaya kita bisa nikmatin sunset. Akhirnya 13.14. Pos 4. Pos 4. Ini udah tahu settingan. Ini namanya Bukit Penuh Pengharap. Hah? Yes. Udah berat bener nih, 5 bukit. Jadi aman. Pelawangan tuh 3.000. Oleh-oleh 2019. Setelah istirahat 10 menit, kita mau capcus. Isi energi, kopi. Siap, Jas? Dicuci kelar. Mantap. Menuju 7 Bukit Pengharapan. Ya. Berharap-harap nyampe. Lu boleh agak jongkok. Kak. Keren. Sedap. Nikmat. Masih ada napas.
masih naik lagi menuju Bukit Pengharapan yang kesekian sebelum nanti kita bertenda di Pelawangan. Palanya di mana? Jadi begini. So akhirnya kita nyampe di Pelawangan Sembalun tuh sekitar jam 4-an. Iya, oke banget menurut guide kita juga. Wah, grup kita tuh lumayan kompak ya dari sisi sampai waktunya, dan kita jadi bener-bener masih bisa main-main, masih bisa foto-foto, nikmatin sunset dan lain-lain. Ya. Hour 10. Masuk. Sampai juga. Selamat datang. Aduh, buka-buka sepatu. Ayo. Ini kita mau tukar dengan sendal. Begitu seingat aku waktu sampai Pelawangan Sembalun tuh kayaknya masih kabut ya. Jadi begitu nyampe ketemu Pelawangannya itu suasananya agak kabut. Pelawangan Sembalun tuh kan dia kayak punggungan gitu ya. Iya. Punggungan memang menuju puncaknya. Kita pokoknya begitu nyampe kita ngambil ke kiri udah gitu. Jadi kita ada beberapa memang spot campsite di Pelawangan tersebut. Karena yang pertama udah penuh, jadi kita disuruh terus gitu. Terus akhirnya nyampe di spot campsite kita, berarti untuk yang kita 20 orang dengan kru pendukung ya, dari Pak Porter sama guide, udah langsung jadi tendanya. Tendanya udah langsung jadi, barang-barang kita, seingat aku waktu itu kayaknya dikumpulin di tengah gitu. Dan terus karena orang-orang udah kita label-labelin. Ya, jadi kita tinggal cari barang-barang kita udah terorganize ya dengan baik, udah kita persiapkan. So begitu nyampe, biasanya yang kita lakuin ya kita bersih-bersih, masukin barang di tenda, beres-beres buat apa yang kita mau ganti, buat baju malam, terus juga sekalian juga kalau kita sih juga sekalian siapin buat yang besok mau summit ya, jadi malam udah nggak terlalu banyak persiapan lagi, dan memang siap-siap buat makan malam sih. Oke, kita ada di Pelawangan Sembalun. Aduh, keren banget tempatnya. Terus trek menuju ke sini tuh bener-bener apa ya? Kalau diingat-ingat lagi kok bisa lewat gitu tadi ya kayaknya. Cuma yang penting lihat selangkah demi selangkah, tahu-tahu udah nyampe deh. Walaupun perjuangannya luar biasa. Kalau cuacanya hari ini cerah, berkabut sih, nggak bisa lihat view, tapi yang penting nggak hujan deh. Nganter grup ini ya hebat sih, nggak ada bosan-bosannya, cuman happy-nya lebih banyak. Mantap banget, baru pertama nih kayak gini. Gak semenyeramkan yang dibayangkan si Bukit Penyesalan itu. Ya nggak tahu sih, kayak one step at a time aja. Tiba-tiba nyampe. I think I loved it. I think it was a very, very good experience. I think everyone should do it once in a lifetime. It was a tough one. It wasn't easy, but it was worth it. And I think they have planned really well. The whole team really planned it so well. So it was manageable, doable, and I'm very pleased that I'm on the journey with the friends. Thank you guys. Bentar. Ngelihat apa Mana jalur, tuh letter E-nya lah segala macam, puncaknya kelihatan sangat jelas dari tempat kita nenda. Dari tempat kita tenda.
Gimana, Beb? Mantap, Beb. Tos. Setengah perjalanan pendakian di hari pertama, kita ternyata bisa juga sampai di Pelawangan Sembalun. Tepat waktu. Ya, tadi nyampe di gate-nya sebelum jam 4. Di luar dugaan, bisa lebih cepat. Terus kita jalan sedikit cari tenda kita. Ini sekitar di pos berikutnya gitulah, mungkin sekitar disebutnya Pelawangan Sembalun 2 gitu. Jadi di sini kita mau bebersih, ganti baju, terus menikmati sore hari di sini. Dan kita mau makan malam. Tadi paha mulai ketarik, mulai ada berasa grenyet-grenyet gitu. Tapi ya udah, pokoknya berhenti, minum, habis itu jalan lagi. Yang penting pokoknya jalannya stabil, jangan terlalu lama berhenti. Paha aku tadi sempat berasa juga. Iya. Sempat berasa di sini. Terus berhenti minta porter gosokin, punya kamu sih digosok juga. Terus tadi memang sih yang 7 bukit atau apalah itu, pokoknya yang si bukit itu luar biasa sih. Pokoknya terus naik. Terus begitu ketemu pasir harus dibantu sama porter tarik. Itu kayaknya persiapan review mental buat besok summit, karena katanya medannya juga kayak gitu. Kemewahan kita. Kita nanti mau masak ya. Kita bawa nesting. Semua mau lihat isinya kayak apa. Kayak bawa nesting yang ini. Ini kita mau main masak. Wajan, pan, pot. Kemudian ini kompor, konverter. Ya kan? Jadi konverter ini supaya bisa ini ke sini. Jadi begini. Jadi nanti malam-malam kalau mau bikin kopi-kopi, bakmi bisa kita nggak sendiri. Nah ini pakai cara jadul. Nah gitu. Apa ini namanya ya? Besi api apa? Besi api. Batu api. Dan cabe. Jaminan mutu. Terus bawa piring juga. Piring. Tuh gelas. Mangkok, cangkir. Ya, warna-warni. Buat kenyamanan makan. Oke. Sip. Nih paling dekat nih. Iya. Bentar ya, jangan kabur. Ini kedua. Oh, susah. Lagi masak. Bi wortel gua. Dengan angin yang makin kenceng, udara yang makin dingin, kalau aku pribadi pas itu ngerasain gemetaran ya, karena udah mulai dingin, tapi merinding karena menyaksikan si puncak gunung itu gitu loh. Semua orang sibuk lagi nunjuk-nunjuk letter E, tapi aku kayak membayangkan, wah ini jalan yang kita dan teman-teman akan hadapi nih mulai dalam hitungan jam ya, dari sore itu gitu. Kayak jadi ada perasaan, wah ini megah sekali ya, kita bisa nggak ya mencapai ke situ gitu loh. Jadi benar-benar suasana sore itu sangat kayaknya dramatik banget ya, mendukung kita semua yang kayak penuh harapan melihat si puncak Rinjani itu.
Nah, pas selesai makan malam, udah mulai gelap, kita mulai persiapan briefing ya sama Pak guide-guide kita untuk rencana besok seperti apa. Di tim kita ini 20 orang, speednya lumayan bervariasi. Jadi ada yang memang kancil-kancil gitu ya, jalannya lumayan cepat, ada yang medium dan ada yang lumayan slow juga karena keterbatasan fisik. Jadi sebetulnya kita akhirnya kayak ngebagi 2 kelompok besar sih. Jadi ada yang berangkat jam 12:30, itu yang lebih pelan. Kemudian sebagian besar berangkat jam sisa grupnya setengah itu 2, jam 2. Dengan target memang untuk bisa sampai di puncak 6 jam 7 jam ya kayaknya. Ya 6 jam 7 jam lah perjalanan dari itu. Jadi sebetulnya untuk juga nanti bisa turun tepat waktu, nggak terlalu kesiangan juga. Selamat pagi teman-teman. Kita mau summit hari ini, sekarang jam 1.48. Pakaian udah lengkap. Semuanya. 14 orang grup kita. Udah ada 2 grup. Udah ada 2 orang jalan duluan. Ini Komu sama Ciros. Kita 14 orang yang mencoba untuk summit hari ini. Ya, cuacanya sih suhunya kayaknya aman ya. Nggak terlalu dingin, tapi anginnya semoga nggak kencang nanti. Doakan kita semoga berhasil semuanya. Tidur ya overall oke lah. 4 jaman. Semoga tetap dapat tenaga. Kita sarapannya Indomie tadi. Pop mie ya. Lumayan. Nah itu proses pakai gaiter segala macam. Kadang-kadang ada teman-teman yang belum terbiasa, jadi mesti dibantuin. Persiapannya sendiri ya bikin akhirnya kita molor juga. Relatif kita jalan tepat waktu. Gampang lihat aja pokoknya pasti. Rambutnya sendirian panjang dia. Udah inget nama-nama extra porternya udah? Sudah Mas Andi. Ya. Mas Dawat mana? Manda. Ya. Sarung juga. Oke, ya, sarung sama merah. Biru. Terus Vina sama Gian. Mendaki ke puncak dari Pelawangan tuh ada 3 bagian ya dibilang ya. Jadi bagian pertama masih agak solid. Oh iya. Kemudian tanahnya masih solid. Masih lumayan solid tapi cukup panjang. Kemudian nanti belok udah ada satu tempat itu belok ke kiri. Nah itu udah mulai kerikil-kerikil kecil tuh. Boleh ngomong dulu. Oh iya. Ya pokoknya pendakian ke puncak ini melelahkan banget sih. Melelahkan karena memang gelap dan terutama begitu udah sampai jalan-jalan yang udah pasir dan kerikil tuh kakinya kan ambles semua ya. Kebetulan aku beratnya lumayan agak di atas rata-rata jadi benar-benar ambles. Iya benar-benar ambles gitu loh, susah juga walaupun udah diajarin tekniknya. Kalau jalan misalnya kamu di jalan tempat aku ngambil yang kamu bekas injek, begitu diinjak ya tetap ambles. Sedangkan kalau yang lebih ringan bisa jalannya. Ini minum dikit loh. Mas sedikit. Masih aman. Speednya lebih cepat, keberatan nggak bersama kita gitu aja ya? Iya, maksud saya begitu supaya kalau waktu masih oke, kita ini sih. Sekarang aman ya? Iya, oke. sekarang jam Sekarang ya. 2:30 masih aman.
nggak gitu takut sih. Nggak gitu takut sih karena ini rame ya, dan ini ternyata udah ya pendakian yang ke beberapa kali, jadi udah lumayan terbiasa ngelihat foto, video berbagai informasi dari YouTube atau segala macem, udah kebayang lah suasananya kayak apa. Gua di sedap di Biasa. Debak. lumayan Bu pasirnya Bu. Kata siapa Semeru lebih gampang. Sama aja. Bahkan kayak 3 jam pertama itu aku ngerasanya panjang banget dan bener-bener kayak ngelatih mental. Oh ya, kamu kan pakai ini ya, pakai guide pribadi yang bantu nuntun ya, itu membantu banget. Iya betul, jadi selain pakai sahabat kita sejati yaitu si tongkat ya, aku juga memutuskan dan beberapa teman-teman pendaki lainnya mau pakai personal guide ya, jadi yang bantu kita. Karena memang ini tricky banget nih teman-teman medannya. Selain yang tadi walaupun tanah solid bisa ketemu yang tanah berpasir. Nah, itu menguras tenaga dan oksigen kita sih. Jadi kayak kita harus ngatur napas dengan kita pakai baju jaket berlapis dan lain-lain. Jadi kayak akhirnya kita jadi bisa belajar mengelihat kemampuan kita bener-bener di lapangan itu langsung sih Andikin kalau menurut aku. Jadi kayak oke, berarti memang ternyata nggak boleh gegabah nih, nggak boleh pingin cepet-cepet gitu. Ya udah, memang sadar kemampuan kita. Dan guide-nya juga nuntun kita, ya udah Kak, sabar, dihitung aja pakai nafas. Jadi yang trik aku lakukan nih setiap kali udah kehabisan napas atau capek, kedinginan, sedangkan tuh tenaga di kaki nih nggak boleh berhenti kelamaan kan. Jadi aku bilang, ya udah, aku pakai hitungan misalnya setiap 3 atau 4 langkah, aku berhenti sebentar, sekian detik, terus jalan lagi. Itu step-stepnya. Sama aku juga sharing nih kemarin ke teman-teman pendaki yang di grup kita, dari pengalaman kita yang waktu itu Everest. Kadang-kadang tuh udah kayak jadi jenuh ya, bosen ya. Kok jalan sekian lama berjam-jam masih gelap, kok kayaknya nggak ada tanda-tanda kita mencapai apa gitu. Jadi yang aku lakukan waktu itu, hari udah mulai kelihatan terang, aku share tips ini. Jadi setiap berapa langkah atau berapa meter supaya mengurangi kejenuhan, kebosanan kita juga. Kita lihat nih, ya udah kita lihat misalnya ada pohon atau ada ranting atau ada batu apa yang eye catching di kita. Ya udah, target kita hanya itu aja, nggak usah ngeliat puncak. Terus udah begitu lewat di sampingnya kita ketokin tuh pakai tongkat kita gitu. Kita bilang makasih ya. Udah, itu jadi kayak menyembuhkan pikiran kita. Jadi kayak kita meditasi juga. Masih oke, masih survive. Ketolong banget karena ada private guide yang bantu narik. Jadi itu sangat membantu banget. Kamu gimana, Beb? Oh biasa, dengkul aman. Gafar? Lambat aja kita. Ya, kita tipe yang lambat, yang penting stabil. Keren lah. Gila ya, hobi buat nyiksa badan. Jauh-jauh ke sini buat nyiksa badan. Ngeri gak hobinya ya? Bukan buat nyiksa. Apa? Buat yoga. Buat yoga. Si Prof nih. Buat latihan endurance. Dia duduk Prof.
kan ini pendakian cukup ramai, selain kita yang 17 atau 18 pendaki dari grup kita, itu kayak susul-susulan deh. Ada aja tiba-tiba yang belakang grup lain gitu ya, atau bahkan kita menyusul teman-teman grup dari pendakian lain, dan itu tidak sedikit ternyata yang putar balik karena ada tuh yang waktu itu pendaki bule ada yang muntah di tengah jalan, berhenti tiduran dulu karena kecapean, ngantuk gitu. Habis itu semuanya bisa. Ya, jadi akhirnya sih kita berhasil mendekati ke puncak. Seingat aku sebelum nyampe puncak itu ada kayak satu, apa ya dibilangnya, kayak batu gede lah ya, kayak kita mesti lewatin celahnya. Udah gitu ada kayak jalan sempit kecil dikit gitu loh untuk menuju memang titik puncaknya. Kalau dilihat titik puncaknya itu nggak terlalu gede ya, areanya nggak terlalu besar. Mungkin paling berapa ya? Mungkin 50 orang kayaknya udah sempit banget ya. Karena bekas gempa dulu sih katanya lebih gede sih daerah puncaknya. Cuman ini bekas gempa jadi beberapa tanahnya longsor. Jadi puncaknya nggak terlalu besar. Nah kita nyampe jam berapa itu ya? Jam 8 lah ya, hampir jam 8 lah. Beberapa teman ada yang nyampe udah sejam lebih awal segala macam. Cuma mereka nungguin kita. Di belakang kita juga ada beberapa teman yang masih harus kita nyampainya belakangan. Ada yang tidur di puncak juga gitu loh. Karena udah saking kelamaan. Saking kelamaannya dan ya mau bareng-bareng. Hey Beb, selamat Beb. Ada. Bidi, Anda sudah ditabiskan. Sudah ditabiskan jadi pendaki. Nanti eyeliner luntur Pau. Jangan nangis dulu Pau, nanti eyeliner luntur Pau. Wow. It's okay, Pau. You did it. Yes. Worth it kok ngapain ya di sini ya. Soalnya ada beberapa dulu gua sambil nggak nyangka gua ngapain ya di berhasil mengalahkan diri sendiri untuk nggak berhenti di tengah jalan. Cuma kita dan Tuhan yang tahu rasanya. Rinjani. Luar biasa, mantap. Melelahkan. Tapi experience-nya very good sama teman-teman semua, semangat semuanya. Teman-teman Markemon. Iya. Oke. Berhasil semuanya mencapai summit dengan selamat. Yang summit 15-16 orang itu semuanya berhasil. Ya, dengan kecepatannya masing-masing gitu. Ya di atas sana kita foto-foto seperti biasa. Nah ini foto-fotonya memang tricky karena sempit, rame-rame, banyak bocor gitu ya. Saya inget kita tuh ada grup Malaysia ya kayaknya ya. Lalu orang Malaysia juga pada banyak yang suka foto juga, jadi mesti ganti-gantian sama mereka kayak gitu. Halo teman-teman. Halo semuanya. Kita ada di Puncak Rinjani 3726
MDPL, salah satu Seven Summit Indonesia. Kita berhasil mencapai puncak ini di hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 9 WITA. Dan kami bersyukur kita bisa sampai di titik ini dengan selamat. Di kesempatan kali ini juga kita rebranding dari campaign kita yang dulu Everest for Alzi 2019, 3 tahun kemudian menjadi Hike for Alzi. Jadi kita bisa mendaki gunung apapun untuk Alzi. Jangan maklum dengan pikun. Nah, di sana di puncak setelah foto, akhirnya juga ada satu momen yang lumayan spesial juga. Ada teman kita yang propose di situ. Kemudian juga kebetulan orang tuanya juga ikutan daki. Jadi itu momen yang mengharukan ya. Kita semua kayak wow. Menangis lah di situ, banyak meneteskan air mata. Jadi momen yang spesial di pendakian tersebut lah. Mesti dikamerain tuh. Iya. Oh, mantap Om. Jadi janji cium mami hari ini. Wah. 40 years ago. 40 tahun yang lalu dia udah naik. Jadi sekarang Aku tengah jalan lapar. Iya, dia lapar sekali. Dapat makan pisang tapi. Iya, dapat pisang tadi. Kita puisi juga nggak jauh. This is a very true inspiration couple. Kamu nangis tuh kamu. Nangis kan? Nangis lagi saja. Aduh, sampai terharu. Sama-sama. Dari mana? Makasih Mas. Terharu. For the first time naik gunung Rinjani luar biasa. Langsung summit. Summit nomor 3. Aduh, thank God. Man, it's beautiful. Berjalan melintasi lembah, mendaki bukit, menyusuri sungai. Bersama teman Markemon. Gimana? Waduh, perjuangannya ya, Beb. Gila. Gila. Gue 7 tahun yang lalu nggak nyampe. 4 tahun yang lalu nggak nyampe. Tahun ini sampai. Karena sama siapa? Sama dia. Sama dia. 3 times a child. Number 3 ya. Iya, kok nggak nangis ya? Number 3 ya. It's really hard. Huh? First sentence is very hard. Yeah, it's very hard. It's very tough. Yeah. Don't do it. Yeah. It's willpower. The view is very amazing. Not regretting at all. Probably we'll gonna back maybe in the next 2 or 3 years, but not in soon lah. So it was good. To be honest, I'll say that towards the end of the trail, it was very hard. Honestly, it was super hard, and it's not for everyone. It's for some of us. So that's why we did it. And again, like Menda said, I think it's a test of your mental power, your willpower. And again, I would say, I've said it before also, it's mind over matter basically. So if you put your first mountain in Indonesia. Yeah, it's my first mountain in Indonesia. I'm very proud of it, and I'm very thankful to everyone. Aku selalu inget nih waktu itu kamu juga cerita, terus teman-teman pendaki yang lebih senior juga selalu cerita. Setiap kali kita mau mendaki gunung, tujuannya itu bukan soal summitnya, tapi tanggung jawab untuk pulang dengan selamat. Iya nggak sih? Ya. Jadi puncak Rinjani 3.700-an, lupa berapa, 3.700-an. Jadi kayaknya gunung tertinggi ketiga ya, kalau nggak salah ya. Gunung vulkanik ya? Ya, dia termasuk gunung vulkanik. Memang view-nya bagus banget ya, luar biasa banget. Sendiri. Albina, karena Albina tadi nggak mau nemenin papa mamanya, jadi membekak waktunya. Harus dihukum dong. Dihukum. Ya, duduk sini. Nah. Saya bilang buat kamu, Alvina. Memang pembengkakan waktu ini karena kamu. Iya. Jadi ganjarannya kasih hadiah sebesar-besarnya. Asik. Yon, tolong sekarang. Asik. Oh my God.
Alvina, I'm so grateful for you in my life. Dari pertama ketemu sampai sekarang, aku jadi ketangis. You do everything for me, for us, and aku mau kamu jadi my partner life, babe, forever. So I want to, you want to be my wife, my partner life, babe. Aminnya bilang yes. Yang banyak. Iya. Di puncak Rinjani, Markemon. Mari Markemon. Unit Rekaris. Ya, dan tentunya karena ini lumayan ramai juga. Beberapa juga teman-temannya baru ada beberapa yang baru ikutan grup kita juga. Jadi persahabatannya lumayan ini ya. Jadi ada warna-warna baru ya, dengar cerita-cerita yang baru dari mereka, kenal-kenalan itu membuat jadi lebih berwarna ya pendakian lah. ini ya. Dan senangnya di pendakian kali ini juga kayak tadi Handikin bilang, karena kan umurnya bervariasi. Ada yang baru menikah, ada yang udah menikah puluhan tahun, ada yang masih single, ada yang masih berharap gitu ya. Jadi lucu-lucu dan itu membuat apa ya, kalau aku pribadi ini aku selalu senang mendengarkan story setiap orang, dan selalu aku kayak belajar dari mereka. Jadi kayak pendakian itu kayak selalu aku kok jadi tambah kaya ya, kaya bukan hal dari soal materi, tapi kayak mendengarkan cerita real dari mereka ini gitu. Jadi banyak ada pengalaman yang aku bisa dapetin, dan aku kalau hal-hal yang bagus tuh kita terapin lagi gitu.